Bab 821 Sialan. Bro, kamu gila. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Apa ini? Tanya William. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kau tidak akan menyakiti mereka yang memasuki menara? Pembicaraan kita baru saja berakhir dan kau sudah mengingkari janjimu. Kurasa kata-katamu tidak sepercaya yang kau buat kami percaya. Avril dan para pemimpin lainnya mengerutkan kening mendengar perkembangan ini. Mereka ingat bahwa penguasa maut telah berkata bahwa tidak akan ada yang menyakiti mereka selama mereka tinggal di sana. Jika Morax benar-benar menyerang William maka itu sama saja dengan mengingkari kata-katanya. Seseorang yang dapat dengan mudah mengingkari janjinya, adalah seseorang yang tidak layak dipercaya. Para pemimpin bukanlah orang bodoh. Mereka tidak mungkin mempercayai seseorang yang dapat dengan mudah menarik kembali kata-kata mereka tergantung pada suasana hati mereka. Jika mereka benar-benar menutup mata terhadap ketidakadilan ini maka mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya mempercayai penguasa yang menakutkan itu lagi. Mata obsidian Morax menatap William sebelum ekspresi geli menyebar di wajah penguasa yang menakutkan itu. Menakutkanmu, lupakan saja, kata Morax. Aku hanya bertanya padamu, jadi, apa jawabanmu? Seperti yang kukatakan, apa itu Death Lord? Jawab William, Bone Dragon, apa itu bisa dimakan? Avril dan para pemimpin lainnya tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk menghajar Half-Elf hingga tak sadarkan diri. Mereka baru saja membuat kesepakatan dengan Morax, dan dia sudah membuat masalah. Di sisi lain, Sweeper sangat senang dengan perkembangan ini. Dia terkagum sekaligus malu melihat betapa memalukannya William. Akui saja, sialan, itulah pikiran kolektif semua pemimpin yang melotot ke arah William dari posisi mereka. Half-Elf berpura-pura tidak menyadari sinyal mata mereka, dan terus menatap Morax dengan bingung. Kau punya nyali, kuakui itu, kata Morax dengan sedikit kekaguman. Kau tidak punya nyali, jawab William. Ah, maaf, kau undead, orang mati tidak punya nyali. Sialan, bro, kau gila. Jika sebelumnya para pemimpin hanya ingin menghajar William hingga tak sadarkan diri, kini mereka ingin mencabik-cabiknya. Lindir sudah mencabut tombaknya dan hendak menusuk pantat William, tetapi Eldon dan Wade menahan lizard itu dengan sekuat tenaga. Sialan, biarkan aku menusuknya sekali saja. Lindor meraung marah. Ia belum pernah melihat orang sebodoh dan sebodoh William. Tak seorang pun dari mereka berani memprovokasi Dreadlord di hadapan mereka karena mereka ingin menyelesaikan konflik dengan damai, tetapi Half-Elf itu ingin sekali masuk neraka, dan mereka semua mengira bahwa ia berencana untuk membawa mereka semua bersamanya. Tiba-tiba, Morax tertawa terbahak-bahak. Tak seorang pun tahu apakah tawanya itu karena marah, atau kesal, atau mungkin keduanya. Namun, apapun perasaannya saat ini, sang penguasa ketakutan memastikan hal itu tidak terlihat di wajahnya. Morax mengangkat tangannya dan semua penguasa maut menyarungkan senjata mereka dan mundur. Sudah lama sejak aku bertemu seseorang yang berani berbohong di hadapanku, kata Morax. Baiklah, karena kita baru saja selesai berbincang, aku akan menutup mata atas kejadian ini. Namun, jika ini terjadi lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Kalian semua boleh pergi. Terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Morax. Avril membungkuk. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan cermin untukmu. Setidaknya ada seseorang yang bijaksana di antara kelompokmu. Morax mengalihkan pandangannya ke Avril, yang telah menunjukkan kenegarawanan yang luar biasa di hadapannya. Sangat sedikit orang yang bisa memiliki ketenangan seperti dia saat menghadapi situasi seperti itu. Karena itu Morax benar-benar menghargai karakter Avril. Namamu Avril, kan? Ya, Tuan Morax. Penguasa takut itu mengangguk singkat. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk berbicara kepadaku menggunakan kristal itu. Aku akan mencoba membantu menyelesaikan masalah itu untukmu. Avril samar-samar mengerti apa yang Morax coba katakan, tetapi itu lebih dari cukup baginya untuk membungkuk hormat kepada Dreadlord. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Avril. Kami sekarang pergi. Avril berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang. William memegang tangan Lilith dan Raisel dan buru-buru mengikuti di belakang Avril. Seolah-olah dia tidak ingin menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang tahta, dan menderita serangan mendadak tak terduga dari Dreadlord yang telah dia ganggu sebelumnya. Beberapa menit kemudian, kelompok itu kembali dengan selamat ke truk mereka.
Pada saat inilah semua pemimpin melotot dan menghadapi William pada saat yang sama. Nak, kau seharusnya menahan diri di sana, kata Elrond sambil memainkan janggutnya. Orang itu monster, kita tidak akan mengalahkannya bahkan jika kita semua menyerang pada saat yang sama. Apa yang kau pikirkan? Desis Lindir dengan marah. Kami bekerja keras untuk mencapai kesepakatan, dan kau memutuskan untuk mengganggu Lord Morax. Kau mencari kematian, Nak. William, ada saatnya manusia harus berkompromi, kata Wade sambil menggertakkan gigi. Untungnya, Dreadlord memutuskan untuk berbelas kasih. Lain kali, jangan repot-repot ikut dengan kami saat kami bertemu dengan Lord Morax. Jika kau ingin mati, kau bisa mati sendiri. Jangan bawa kami ke neraka bersamamu. Pemimpin lainnya mengatakan hal yang sama, tetapi William tetap acuh tak acuh. Ketika mereka semua selesai melampiaskan amarah mereka padanya, pada saat itulah Half-Elf memutuskan untuk memecah kesunyiannya. Aku hanya melakukan apa yang kalian semua takut lakukan, jawab William. Ini baru pertama kali kita bertemu Morax, dan kalian sudah memperlakukannya seperti orang yang dapat dipercaya. Ingat bahwa kalian berhadapan dengan seorang Dreadlord. Mereka ahli dalam kebohongan dan tipu daya. Apakah kalian semua begitu mudah tertipu sehingga kalian akan mempercayai kata-katanya begitu saja? Pada saat itulah Avril tiba-tiba tersadar dan dia menatap William dengan keterkejutan yang tulus. Jadi, maksudmu kau mencoba membuat Lord Morax marah dengan sengaja untuk mengetahui apakah dia akan menarik kembali kata-katanya? Tanya Avril. Tentu saja, jawab William. Aku bukan kalian, yang dengan mudah mempercayai kata-kata orang asing. Jika kata-katanya tidak dapat dipercaya, lalu apa gunanya membuat kesepakatan dengannya? Seseorang harus berperan sebagai penjahat. Aku melakukannya untuk kalian semua, dan beginilah cara kalian membalasku. William mendengus pada para pemimpin yang tiba-tiba menunjukkan ekspresi canggung di wajah mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Half-Elf itu sengaja menguji Dreadlord untuk melihat apakah dia akan menyerang setelah mengatakan bahwa tidak akan ada bahaya yang menimpa mereka setelah memasuki menara. Melihat wajah para pemimpin yang memarahinya, William menghela napas panjang karena kecewa, yang membuat mereka yang mendengarnya mengalihkan pandangan karena malu. Tidak apa-apa, kata William. Setidaknya dengan ini, kita dapat mengatakan bahwa kita dapat mempercayai Morax sampai batas tertentu. Namun, jangan tertipu. Makhluk sekaliber itu tidak boleh dianggap enteng. Ayo pergi, Raisel. Ayo kembali ke tempat perlindungan. Raisel menganggukkan kepalanya dan menyalakan mesin truk. Tak lama kemudian, kelompok William meninggalkan yang lain. Avril menatap truk yang pergi sebelum melihat kristal emas di tangannya dengan emosi yang rumit di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai kata-kata Morax, tetapi jika Dreadlord dapat mengabulkan keinginannya maka dia bersedia mempercayainya sekali saja. Aku tidak percaya kau punya rencana ini, kata Lilith setelah mereka berada 1 mil jauhnya dari kelompok Avril. Kau cukup mengesankan di sana. William terkekeh sambil melirik putri Amazon itu. Apa yang kukatakan tadi itu bohong. Hah, apa maksudmu, bohong? Tanya Lilith bingung. Bagian mana yang bohong? Semuanya, semuanya. William menyeringai. Tempat ini tidak aman. Aku akan menceritakan sisanya setelah kita kembali ke shelter. Lilith masih dalam keadaan bingung, sementara Raisel, di sisi lain, mengemudikan truk tanpa sepatah kata pun. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa sudut bibir gadis cantik muda itu melengkung membentuk senyuman. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa pertemuannya dengan Morax akan berakhir seperti ini, dan dia hanya pergi ke sana untuk menjadi penonton di dalam Glory Shelter. Jadi, maksudmu kau tidak melakukan itu untuk menguji apakah Dreadlord akan menarik kembali kata-katanya, kan? Tanya Lilith. Ya, jawab William. Aku sedang menguji apakah dia benar-benar akan menyerangku atau tidak. Tapi kenapa? Kenapa melakukan hal bodoh? Itu karena aku tahu dia terluka. William bersandar di sofa sambil menatap langit-langit. Morax jelas terluka, dan aku punya firasat dia tidak bisa meninggalkan Dragonbone Throne itu meskipun dia mau. Alasan aku memprovokasi dia adalah untuk menguji apakah firasatku benar atau tidak. Bagaimana jika kau salah? Lilith membalas. Bagaimana jika dia bisa meninggalkan singgasananya dan menyerangmu? Kalau begitu aku akan menghancurkan wajahnya dan membuatnya terpental ke dinding, jawab William seolah itu bukan masalah besar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lilith memiringkan kepalanya dengan bingung.
Apa yang membuatmu yakin bisa membuat Dreadlord terpental hanya dengan pukulan? Raizel, yang diam-diam mendengarkan dari samping, mengangkat kepalanya dan menatap William. Itu karena menara, kan? William mengangkat alisnya saat dia melihat gadis cantik di depannya. Raizel menjulurkan lidahnya seperti gadis kecil, tetapi menolak berkomentar lebih jauh. Apakah aku satu-satunya yang tidak tahu tentang semua ini? Lilith bertanya dengan cemberut. Melihat bahwa William dan Raizel tampaknya telah mencapai semacam pemahaman, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah ditinggalkan. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, sepasang tangan halus melingkari tubuhnya, dan gadis cantik berambut merah panjang itu meletakkan kepalanya di bahu Lilith. Ketidaknyamanan yang dia rasakan sebelumnya menghilang saat lengan kirinya secara tidak sadar melingkari pinggang Rais. William melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa kedua wanita cantik yang saling berpelukan itu seperti lukisan indah yang hanya dimaksudkan untuk dilihatnya. Semenit kemudian, William berdeham dan menjelaskan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Saat berada di dalam menara, aku merasa ada bagian dari jiwaku yang beresonansi dengannya, kata William. Bahkan bisa dibilang aku dipaksa memberi informasi tanpa izinku. Di sana, aku melihat gambar-gambar kejadian, orang, dan hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan menara hitam. Pada saat itulah aku memperoleh sedikit pemahaman tentang Morax. Saat William menyebut nama Dreadlord, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Jika informasi yang kuterima dari menara itu benar, Morax adalah dewa yang datang dari neraka. Namun, dewa tidak bisa memasuki tempat ini. Satu-satunya alasan mengapa dia mampu melintasi ruang dan waktu adalah karena dia telah terluka parah, dan sebagian besar keilahiannya disegel dalam tubuhnya. Jika dia mengaktifkan kekuatan ilahinya dengan paksa, Deadlands akan mengusirnya dalam sekejap, dan aku yakin ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Ini juga sebabnya aku mencoba memprovokasi dia sebelumnya. Begitu dia diusir dari tempat ini, orang-orang di sini tidak perlu lagi khawatir tentang hantu itu. Lilith masih setengah ragu, tetapi dia memutuskan untuk mempercayai William untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan penguasa maut itu? Meskipun Morax tidak dapat menyerangmu, mereka pasti bisa. Oh, aku tidak khawatir tentang penguasa maut, William menyeringai. Jika mereka menyerangku, maka aku akan mengubah mereka semua ke pihakku. Tentu saja, aku tidak dapat melakukan ini sendirian. Kamu dan Raizel pasti harus membantuku, tetapi peluang kita untuk menang cukup tinggi. Lilith menatap William dengan ekspresi serius. Dan penguasa ketakutan, William mengangkat bahu. Jika dia tetap duduk di singgasana naganya, maka dia tidak akan tersentuh. Dia bisa menepisku semudah menepis lalat selama dia berada di dalam batas singgasana itu. Singgasana itu adalah jantung menara. Selama dia duduk di sana, menara itu berada di bawah kendalinya. Dia bertindak angkuh dan berkuasa sebelumnya untuk mencoba mengintimidasi kita, tetapi dibandingkan dengan kakekku, dia hanyalah seorang penipu kelas 2. Dia mungkin bisa menipu orang, tapi dia tidak akan bisa menipuku. Kakek macam apa yang kau miliki? Lilith mendengus. Dia sudah melihat James di Sekte Misti, dan dia mendapati bahwa lelaki tua itu adalah orang yang sangat rakus, sama seperti dirinya dan William. Lilith tidak menyadari bagaimana lelaki tua itu berhasil menjadi master sekte baru dari Sekte Misti, yang tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga semua orang yang diundang ke perayaan itu. Kakekku adalah yang terbaik, jawab William. Dia hanya bersikap rendah hati, tetapi dia adalah gangsta yang hebat. Raizel, yang sedang menyandarkan kepalanya di bahu Lilith, terkikik. Seolah-olah dia teringat kakek buyutnya sendiri, yang dengan mudah akan memanjakan semua cucunya, bahkan jika dia harus mencuri pusaka keluarga kerajaan di benua. Lalu, tentang cermin itu, apakah dia juga berbohong tentang itu? Lilith bertanya. Tidak, jawab William dengan tegas. Bagian itu benar. Agar kita bisa keluar dari tempat ini, kita perlu menemukan cermin-cermin itu. Disinilah kekuatanmu akan berguna, Lilith. Katakan saja kita menemukan cermin-cermin itu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyembunyikan salah satunya. Dengan begitu, kita bisa mengulur waktu sebelum Morax menyelesaikan ritualnya. Dan ritual itu, tanya Lilith. Dia juga sangat penasaran tentang ritual macam apa yang direncanakan oleh Dreadlord. William mendesah sambil menatap langit-langit ruangan. Untuk mendapatkan kendali penuh atas menara hitam,
dan mendapatkan kekuatan untuk mengikat jiwa orang yang telah meninggal, mencegah mereka memasuki siklus reinkarnasi. Ini akan memungkinkannya untuk membangun pasukan yang tiada taraf. Bayangkan saja, pasukan abadi yang dapat dengan mudah mengancam siklus hidup dan mati, yang pada gilirannya akan membawa kehancuran ke dunia manapun yang dikunjunginya. Half-elf itu menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya yang menyedihkan. Penemuan kemampuan menara hitam membuatnya merasa benar-benar takut. Jika, karena suatu alasan, menara hitam jatuh ke tangan yang salah, maka semua kehidupan di dunia manapun akan lenyap. Apapun yang terjadi, kita harus mencegah hal ini terjadi, kata William sambil mengalihkan perhatiannya ke dua gadis cantik yang matanya terpaku pada wajahnya. Kita perlu merebut menara dari kendali Morax. Raizel, jika kau punya cara untuk melakukan ini, tolong, pinjamkan kami bantuanmu. Si cantik muda itu melirik Lilith sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke William. Dia menatap mata lembut half-elf itu selama 1 menit penuh sebelum memberikan jawabannya. Aku punya rencana, tetapi agar itu terjadi, kalian berdua harus percaya padaku, jawab Raizel. Jadi, apakah kalian berdua bersedia mempercayakan nyawa kalian padaku? William dan Lilith mengangguk bersamaan. Sejak bertemu Raizel, mereka sudah merasa bahwa Raizel adalah seseorang yang sangat penting bagi mereka. Raizel tersenyum dan menggenggam tangan William dan Lilith erat-erat. Kalau begitu, untuk merayakan kerjasama kita, bagaimana kalau kita bertiga mandi bersama? Usul Raizel. William langsung menepis tangannya dari jin kecil yang berusaha mempersulitnya. Si half-elf itu bergegas meninggalkan ruangan untuk menjauh dari usaha nakal Raizel yang menguji tekadnya. Namun, tepat saat dia hendak menutup pintu, tawa Raizel yang tulus terdengar di telinganya. Jelas, gadis cantik muda itu sangat geli dengan reaksi William, yang membuat si half-elf itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku bersumpah, gadis ini akan membunuhku, pikir William sambil berjalan sendirian di lorong yang sepi. Meski begitu, dia tetap tidak bisa menahan senyum karena hatinya merasa damai. Tawa Raizel bagaikan obat mujarab yang membuat semua kekhawatirannya sirna. Jauh di lubuk hatinya, William mulai memikirkan kemungkinan yang selama ini coba ia sangkal. Jika kemungkinan itu benar-benar menjadi kenyataan, maka tangan lembut dan halus yang menggenggam tangannya beberapa waktu lalu, adalah sesuatu yang pasti akan ia hargai di masa depan yang jauh, yang menyimpan kemungkinan tak terbatas. Kok jadi begini sih? Pikir William sambil menatap langit-langit. Saat ini, dua wanita cantik tengah memeluknya dari sisi kiri dan kanannya. Sebelumnya, William bertanya kepada Raizel apakah dia punya cara untuk menghadapi rencana Morax agar menara hitam jatuh ke tangannya. Wanita cantik itu berkata bahwa ada cara, tetapi agar itu bisa terjadi, William dan Lilith harus mempercayainya dengan nyawa mereka. Keduanya langsung menyetujui syarat Raizel karena mereka merasa bisa mempercayainya. Namun, hal pertama yang diucapkan Raizel setelah itu adalah agar mereka bertiga mandi bersama. Tentu saja, William kabur dari kamar karena merasa Raizel hanya menggodanya. Dia pikir semuanya akan berakhir saat itu, tetapi 1 jam sebelum dia akan tidur, Raizel menyeretnya ke kamarnya untuk memperkuat kepercayaan mereka satu sama lain. William tidak menyangka bahwa gadis itu akan memaksa mereka bertiga tidur bersama setiap malam, dengan alasan untuk meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Anak laki-laki berambut merah itu awalnya akan menolaknya, tetapi Raizel memberinya tatapan, jika kau keluar melalui pintu itu, kesepakatannya batal. Tak punya pilihan lain, William mendapati dirinya menatap langit-langit, tidak bisa tidur karena dua wanita cantik menggunakannya sebagai bantal peluk. Akhirnya, William tertidur tanpa mimpi. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan mereka dengan Morax, dan seluruh aliansi menyibukkan diri dalam pencarian cermin yang dicari oleh Dreadlord. Sejauh ini, tak seorang pun berhasil menemukannya, tetapi pencarian terus berlanjut hari demi hari. Glory Shelter telah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pengumpul sumber daya yang dipimpin oleh Xenovia dan Katie. Yang kedua adalah kelompok pencari harta karun, yang terdiri dari William, Lilith, dan Raizel. Meskipun Undead tidak lagi menyerang siapapun di Deadlands, Raizel masih khawatir bahwa konflik akan muncul antara shelter mereka dan Demonic Shelter milik Sweeper. Agar hal ini tidak terjadi, ia menugaskan Xenovia untuk menjadi pelindung kelompok tersebut, agar para iblis tidak melakukan hal-hal bodoh. Selain itu,
Hanya ada 3 orang dalam kelompok pengumpul harta karun itu lebih ideal karena hal-hal yang perlu mereka lakukan sangatlah rahasia. Jika memungkinkan, Raisel tidak ingin membaginya dengan yang lain, termasuk Xenovia. William setuju dengan keputusan Raisel. Meskipun ia telah membebaskan Xenovia dari kendali Morax, ada kemungkinan besar bahwa Dreadlord akan dapat memata-matai mereka melalui mata Deathlord. Kristal emas yang diberikan Morax juga tertinggal di shelter. Apa yang akan mereka lakukan adalah masalah yang sensitif, jadi mereka tidak berani mengambil risiko dengan apapun yang menjadi milik Morax. Aku mendapatkan kehadiran yang kuat di arah itu, kata Lilith setelah menggunakan keilahiannya. Raisel melirik ke arah tempat Putri Amazon itu melihat dan kerutan muncul di wajahnya. Di sanalah Teluk Berkilauan berada, gumam Raisel. Mungkinkah cermin itu ada di bawah laut? Mari kita periksa dulu, usul William. Kita bisa mencari lokasi lain jika memang benar-benar di bawah air. Raisel mengangguk dan mengemudikan truk menuju Teluk Berkilauan. Total ada 9 cermin, jadi mereka tidak perlu memaksakan diri untuk mengambil cermin itu sendiri. Jika keadaan semakin mendesak, Raisel dapat menyarankan kepada Lizard Folk untuk memeriksa laut di sekitar area itu, untuk mencari cermin itu. Selama mereka mendapatkan salah satu cermin itu, mereka akan dapat menunda rencana Dreadlord tanpa gagal. Setelah tiba di tempat tujuan, Lilith kembali memejamkan mata untuk berkonsentrasi. Beberapa menit kemudian, dia menganggukkan kepalanya, membenarkan kesimpulan Raisel bahwa cermin itu memang berada di bawah laut. Baiklah, karena kita sudah punya gambaran kasar di mana salah satunya berada, mari kita coba mencari di lokasi lain, kata Raisel. Rencana yang bagus, jawab William. Lilith mengangguk sambil kembali memejamkan mata. Raisel menyalakan mesin dan melaju ke selatan. Sementara William, Lilith, dan Raisel mencari lokasi cermin lainnya, keributan terjadi di pinggiran timur kota. Lady Avril, apakah ini? Seorang elf berambut pirang pendek bertanya sambil menunjukkan cermin yang mereka temukan di rumah besar yang hancur. Avril memegang cermin dengan satu tangan, dan mengaktifkan kristal emas dengan tangan lainnya. Sebuah proyeksi terwujud dan gambar dari 9 cermin muncul di depan mereka. Elf cantik itu kemudian menyentuh salah satu gambar untuk memperbesarnya. Setelah melakukannya, dia melihat gambar itu, dan cermin di tangannya, untuk memeriksa kesamaannya. Ini sepertinya salah satu cermin yang kita cari, kata Avril. Tapi, aku tidak yakin apakah ini asli. Untuk saat ini, izinkan aku menghubungi Lord Morax terlebih dahulu. Hadiahmu akan diberikan setelah kami memastikan bahwa ini adalah salah satu cermin yang kita cari. Peri pirang itu mengangguk mengerti. Mereka semua telah dijanjikan hadiah besar jika mereka berhasil menemukan cermin yang dicari oleh Dreadlord. Tentu saja, Avril tidak akan menolak hadiah ini karena dia tahu bahwa dia perlu memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Beberapa detik kemudian, proyeksi Morax muncul di depan mereka. Yang mulia, kami menemukan cermin ini dan bertanya-tanya apakah cermin ini sama dengan salah satu cermin yang Anda cari, kata Avril dengan nada hormat. Anda telah melakukannya dengan baik, Avril, puji Morax sambil menatap cermin di tangannya. Itu memang salah satu cermin yang saya cari. Sang penguasa ketakutan tersenyum bahagia karena kini ia selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya. Anda boleh membawa cermin itu ke Menara Hitam, jadi saya sendiri yang akan memberikan hadiah yang pantas untuk tim Anda, kata Morax. Perbuatan baik harus diberi hadiah, jadi jangan malu-malu dan datanglah, saya akan menunggu dengan penuh harap kedatangan kelompok Anda. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Avril sambil tersenyum. Morax mengangguk singkat sebelum menutup sambungan telepon. Peri yang menemukan cermin itu sangat gembira, sementara rekan-rekannya dipenuhi rasa iri. Avril tidak khawatir bahwa ia tidak akan menerima hadiah apapun dari Morax. Bagaimanapun, Dreadlord telah meyakinkan mereka bahwa meskipun bawahan mereka adalah orang-orang yang menemukan cermin, mereka masih bisa meminta imbalan padanya. Peri cantik itu menatap ke arah Glory Shelter dengan tekad sebelum memerintahkan bawahannya untuk berkemas dan menuju ke Menara Hitam. Segera, berita tentang penemuan mereka disampaikan kepada semua orang di Deadlands, yang membuat para pemimpin menghela napas lega. Dengan satu cermin di tangan, mereka telah membeli sendiri seminggu lagi kedamaian. Meskipun mereka merasa sedikit iri dengan prestasi Avril, mereka tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Masih ada 8 cermin yang menunggu untuk ditemukan, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah memobilisasi lebih banyak tenaga kerja,
saat mereka menyapu setiap inci kota, untuk mencari cermin yang akan membawa mereka pulang. Avril beruntung, kata Raizel setelah mendengar berita dari salah satu kurcaci yang mereka temui di sepanjang jalan. William mengangguk. Dia tidak keberatan jika Avril menemukan cermin itu terlebih dahulu karena meskipun kelompoknya menemukannya, mereka tidak akan pernah menyerahkannya kepada Dreadlord yang berencana mengambil alih menara hitam untuk dirinya sendiri. Ada berita, tanya William kepada Lilith yang masih memejamkan matanya. Lilith menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak membuka matanya. Saat ini, dia bertugas sebagai radar pemburu harta karun. Namun, karena keilahiannya ditekan di dalam Deadlands, dia perlu berkonsentrasi penuh untuk mendapatkan petunjuk umum tentang di mana harta karun itu dapat ditemukan. Setelah mengemudi selama 5 jam, Lilith akhirnya membuka matanya dan meminta Raizel untuk menghentikan truknya. Putri Amazon itu kemudian mencoba untuk menentukan lokasi asal kehadiran yang kuat itu. Setelah 5 menit penuh konsentrasi penuh, Lilith menunjuk ke arah kedai kopi, yang semua jendelanya telah pecah. Itu di sana, Lilith menyatakan dengan percaya diri. Raizel mengangguk dan mengemudikan truk di depan kedai kopi itu. Starbucks, renung William saat membaca nama toko itu sambil tersenyum penuh kenangan. Nama ini benar-benar mengingatkanku pada masa lalu. Saat masih relatif sehat, ia akan melewati sebuah kedai kopi dengan nama yang sama dalam perjalanannya ke sekolah. Meskipun ia tidak dapat masuk ke sana karena tidak punya banyak uang, ia masih ingat bahwa tempat itu adalah tempat yang populer di bumi. Lilith, tunjukkan jalan, kata Raizel. Lilith mengangguk saat ia turun dari truk. William dan Raizel berjalan di belakangnya dan memberi Putri Amazon ruang yang cukup untuk bermanuver. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di ruang staf tempat cermin itu berada. Raizel memiliki ingatan fotografis, jadi ia mampu mengingat gambar-gambar cermin yang terekam dalam kristal emas. Ini dia, kata Raizel saat ia mengambil cermin dari dinding dan menunjukkannya kepada William dan Lilith. William mencoba mengarahkan inderanya ke cermin itu, tetapi tidak merasakan apapun. Jika bukan karena fakta bahwa keilahian Lilith dan ingatan Raizel bekerja sama, Half-Elf itu tidak akan mengira bahwa cermin polos di tangan gadis cantik itu adalah cermin yang dicari oleh Dreadlord. Untungnya, cermin itu hanya sepanjang 1 kaki, komentar William. Kita bisa membawanya dengan mudah. Tapi, jika kita kembali ke tempat perlindungan dengan cermin itu, beberapa orang pasti akan menemukannya. Raizel menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika kita membawanya kembali, pasti akan ketahuan. Namun, Lilith bisa menyembunyikannya tanpa masalah. Benar, kan, Lilith? Ya, jawab Lilith. Meskipun kekuatanku sangat ditekan di tempat ini, mengambil cermin ini bukanlah masalah besar. Raizel memberikan cermin itu kepada Lilith dan Lilith menempelkannya di dadanya. Tak lama kemudian, cermin itu berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang tanpa jejak. Tepat saat kelompok itu hendak meninggalkan kedai kopi, William mengangkat tangannya untuk memberitahu mereka agar berhenti. Ada apa? Tanya Lilith. Ada yang datang? Jawab William. Kedengarannya seperti 4 truk. Raizel mengerutkan kening. Alasan utama dia memilih untuk mencari di area ini adalah karena lokasinya yang jauh dari shelter. Mereka tidak akan membuat siapapun marah jika mencari di sini. Jadi Raizel berpikir bahwa kelompok mereka tidak akan bertemu siapapun selama beberapa hari ke depan. Karena truk mereka berada di luar kedai kopi, truk itu pasti akan ditemukan. Untungnya, konflik antara shelter kurang lebih telah terselesaikan, jadi dia tidak perlu khawatir truk mereka akan dicuri oleh siapapun. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk bermain aman dan memberi isyarat kepada William dan Lilith untuk mengikutinya keluar. Begitu mereka bertiga meninggalkan kedai kopi, mereka berhadapan langsung dengan orang terakhir yang ingin mereka temui di Deadlands. Apa yang kau lakukan di sini, Pik? Tanya William sambil menatap sweeper yang sedang duduk di atas truk mereka. Juga, turunlah dari truk sebelum aku menamparkan wajahmu. Kau lagi, sweeper mendengus. Kenapa kau di sini? Ini bukan wilayah Glory Shelter. Dan ini juga bukan wilayah Demonic Shelter. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya William balik. Aku yang bertanya duluan. Tidak ada yang peduli dengan pertanyaanmu. Sekarang jawab aku, atau aku akan benar-benar menamparmu. William dan Slipper saling melotot selama setengah menit sebelum Demonic Boar dengan enggan melompat dari truk. Bicaralah tentang keberuntungan. Dari semua bajingan yang harus kutemui di Deadlands, kenapa harus si half-breed yang menjijikkan ini?
Sweeper meludah ke tanah seakan-akan hanya melihat William saja sudah cukup untuk membuatnya terkena aneurisma. William memutar matanya mendengar ejekan licik dari babi hutan iblis untuk memprovokasinya. "Jadi, apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Sweeper sambil mengalihkan pandangannya ke Raizel. "Jangan bilang kalian ke sini untuk minum kopi." "Ya," Raizel tersenyum manis. "Kami ke sini untuk minum kopi, tapi karena mesin kopinya rusak, kami hanya mengambil biji kopinya saja." Raizel menunjukkan 2 kantong biji kopi yang telah diambilnya sebelum meninggalkan toko. Sweeper mengangguk. "Tahukah kalian bahwa Avril telah menemukan cermin?" "Ya," Raizel menjawab dengan jujur. "Kami bertemu beberapa kurcaci dalam perjalanan ke sini, dan mereka memberitahu kami tentang berita itu." Avril sangat beruntung. "Ya, begitulah dia. Sekarang, dia bisa meminta permintaan dari Lord Morax. Aku ingin tahu apa yang akan dia minta." Karena dia tahu Avril, itu bukan hal yang sederhana. Sweeper setuju dengan jawaban Raizel. Di antara mereka semua, Avril tidak pernah menunjukkan keserakahan terhadap hal-hal yang bersifat material. Dia juga menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan ketika kelompoknya berkonflik dengan shelter lain dalam hal perolehan sumber daya. Peri cantik itu suka menyelesaikan masalah dengan cara yang sopan. Itulah sebabnya semua pemimpin dengan suara bulat memilih dia menjadi pemimpin sementara mereka di aliansi. Sweeper mendesah dalam hati karena dia takut posisinya dalam bahaya. Jika Avril berhasil mendapatkan hati Morax, maka keuntungannya sebagai antek pertama Dreadlord tidak akan ada nilainya lagi. Itulah sebabnya babi hutan iblis sangat ingin menemukan cermin untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, kegunaannya tidak akan dipertanyakan lagi. "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Raizel dengan nada menggoda. "Jangan bilang kau juga datang ke sini untuk minum kopi." "Tentu saja tidak," jawab Sweeper. "Aku di sini untuk mencari salah satu cermin seperti yang lainnya." Raizel mengangguk. "Baiklah, semoga berhasil. Kami juga akan mencari di sekitar sini, jadi bagaimana kalau kita buat kesepakatan?" "Kesepakatan apa?" "Kau cari di sisi kiri area ini, sementara kami ke sisi kanan. Siapa yang menemukan, dia yang memegang." Sweeper menyeringai. "Gadis kecil, kelompokku dan aku berencana untuk menjelajahi tempat ini sendiri. Kami tidak berniat membiarkan siapapun menghalangi jalan kami. Jadi, mengapa kau tidak mengambil kantong kopimu itu dan kembali ke sheltermu? Kita tidak perlu berkonflik, kan?" Para iblis tertawa sambil mengeluarkan senjata mereka. Kali ini, Sweeper membawa 40 anak buahnya untuk mencari cermin di area yang jauh dari shelter mereka. Rencananya adalah menjelajahi area luar, sementara anak buahnya yang lain di Demonic Shelter akan mencari cermin di wilayah mereka. Ini adalah rencana Sweeper untuk mengadu domba, agar bisa mengalahkan yang lain dalam hal mencari cermin. "Kau benar-benar berpikir bisa menakut-nakuti kami dengan gerombolan kecil ini?" komentar William dari samping. "Kami melawan gerombolan mayat hidup, Death Knight, Dullahan, Death Lord, dan Bone Dragon hanya dengan kami bertiga. Jika kau terburu-buru ingin menjadi babi yang mati, silakan uji kesabaranku." Tubuh Sweeper menegang saat mendengar jawaban William atas ancamannya. Dia benar-benar lupa tentang hantu dan mencoba mengintimidasi Raizel, yang selalu berusaha sebaik mungkin untuk berkompromi karena dia melindungi Katie dan anggota Glory Shelter lainnya dari gangguan para iblis. Sekarang William dan Lilith telah menjadi pembantu si cantik muda, mereka tidak bisa lagi menggunakan taktik intimidasi padanya. Masih di sini, William melangkah maju. Tanah di bawah kakinya hancur, membuat bebatuan dan puing-puing beterbangan kemana-mana. "Berhenti!" Sweeper meraung. Aliansi melarang pertempuran melawan anggotanya. William mencibir pada Boarkin yang aura intimidasinya telah lama menghilang. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti kalian," jawab William sambil melangkah maju dengan senyum santai di wajahnya. "Aku akan menghancurkan truk-truk kalian. Dengan begitu, kalian bisa berjalan kembali ke Demonic Shelter sambil merenungkan makna hidup." "Bajingan, aku akan mengingat ini." Sweeper melompat ke salah satu truk dan memberi isyarat. "Ayo pergi." Truk-truk itu melaju kencang meninggalkan jejak debu di belakang. Sweeper merasa bahwa bahkan jika dia dan anak buahnya bekerja sama, mereka tidak akan bisa mengalahkan William bahkan jika mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. William melambaikan tangannya untuk meniup debu itu, mencegahnya menyentuh Lilith dan Raizel. Berbicara seperti penjahat kelas 3 sungguhan,
kata Raizel sambil terkekeh saat melihat truk-truk yang melaju kencang. Ayo kembali ke shelter untuk saat ini. Kita sudah selesai untuk hari ini. William dan Lilith menyetujui usulan Raizel. Mereka telah mengamankan salah satu cermin, jadi tujuan mereka telah tercapai. Sedangkan untuk cermin-cermin lainnya, mereka akan membiarkan pemimpin lainnya memilikinya, untuk membuat Dreadlord merasa puas bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya di dalam menara hitam. Terima kasih, Tuan Morax, terima kasih banyak. Peri pirang itu menundukkan kepalanya dengan hormat setelah menerima hadiah dari Tuan Dread. Sudah sewajarnya memberi hadiah kepada mereka yang bekerja keras, kata Morax dengan senyum ramah. Anda boleh pergi. Ada yang ingin saya bicarakan dengan pemimpin Anda. Ya, Yang Mulia. Peri itu membungkuk dan meninggalkan ruang singgasana dengan senyum lebar di wajahnya. Morax telah menghadiahinya senjata unik yang sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Sekarang setelah dia memiliki senjata ini di tangannya, dia yakin bahwa dia akan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membantu pemimpinnya, Avril, mencapai tujuannya. Setelah memastikan bahwa peri itu tidak akan dapat lagi mendengar pembicaraan mereka, Morax memberi isyarat agar Avril mendekat. Peri cantik itu dengan patuh berjalan menuju singgasana tanpa sedikit pun rasa cemas di wajahnya. Katakan padaku, sayangku, Avril, apa yang kamu inginkan? Tanya Morax. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan memberikannya kepadamu tanpa gagal. Dia sangat terkesan dengan penampilan elf cantik itu, dan memutuskan untuk membawanya ke lingkaran dalamnya. Dreadlord membutuhkan antek-antek yang cakap untuk mengurus beberapa hal lain untuknya, dan Avril sangat cocok untuk itu. Untuk mendapatkan kesetiaannya, dia harus memberinya beberapa keuntungan terlebih dahulu. Ini adalah hal yang sangat umum di neraka di mana setiap orang memiliki harga. Morax sangat ingin tahu apa yang diperlukan untuk membuat pemimpin aliansi menjadi pendukungnya yang paling setia di Deadlands. Yang Mulia, yang saya inginkan adalah... Morax mendengarkan permintaan Avril dengan sangat geli. Dia tidak menyangka bahwa elf cantik itu akan meminta sesuatu yang jahat, tetapi itu membuatnya merasa yakin bahwa dia akan dapat menjadikannya bawahan setianya. Apa yang Anda inginkan dapat dilakukan, jawab Morax sambil tersenyum. Namun, saya butuh waktu untuk membuatnya. Mari kita lihat, saya butuh setidaknya 4 hari untuk membuat alat ini untuk membantu Anda mewujudkan keinginan Anda. Apakah Anda setuju dengan pengaturan ini? Avril mengangguk. Saya tidak terburu-buru, Yang Mulia. Morax menyeringai. Baiklah, kembalilah padaku setelah 4 hari. Aku juga berjanji bahwa kau dan bawahanmu tidak perlu takut lagi pada pasukan mayat hidup. Ini janjiku padamu. Terima kasih, Yang Mulia. Avril membungkuk hormat. Jauh di dalam hatinya, dia merasa lega karena dia dan orang-orangnya tidak perlu lagi khawatir tentang pasukan mayat hidup yang telah menjadi penyebab banyak malam tanpa tidur. Namun, yang Avril nanti-nantikan adalah alat yang akan dia terima dari Morax setelah 4 hari. Sejak dia tiba di Deadlands, dia tidak pernah menginginkan sesuatu yang begitu buruk dalam hidupnya. Sekarang benda itu sudah dalam genggamannya, dia pasti akan memegangnya dengan sekuat tenaga, mencegahnya terlepas dari jemarinya. Kau boleh pergi, kata Morax sambil bersandar di singgasananya. Aku mengharapkan lebih banyak hal baik darimu, Avril. Teruslah bekerja dengan baik, dan aku akan memastikan bahwa kau tidak akan menyesal bekerja untukku. Baik, Yang Mulia. Avril membungkuk terakhir kali kepada Morax sebelum meninggalkan ruang singgasana dengan senyum manis di wajahnya. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu di dalam Glory Shelter, Lilith dan Raizel pergi ke kamar mandi bersama, meninggalkan William di belakang. Si cantik muda itu telah mencoba mengajak William untuk menemani mereka, tetapi half-elf itu dengan tegas menolak tawarannya. Dia bahkan menjentikkan dahi Raizel dan menyuruhnya untuk tidak mencoba mengajaknya lagi di masa mendatang. Lilith hanya bisa menyaksikan kejadian ini sambil tersenyum karena dia kurang lebih telah menerima kemungkinan tentang identitas Raizel. Satu-satunya kekhawatirannya adalah meskipun si cantik muda itu mencoba menjembatani jurang antara dirinya dan William, remaja berambut merah itu masih ragu-ragu. Mengenai masalah itu, meskipun dia tidak lagi menolak gagasan mereka bertiga tidur bersama, dan sering meliriknya ketika dia mengalihkan pandangan, dia bisa tahu bahwa half-elf itu masih ragu untuk mengambil langkah terakhir, yang akan menjembatani jarak di antara mereka berdua. Saat air dingin jatuh di tubuhnya yang ramping dan kencang, Lilith sekali lagi merasakan sepasang tangan nakal, membelai payudaranya dari belakang.
Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia menyuruh Raizel untuk berhenti melakukan hal semacam ini, tetapi yang terakhir tampak tidak terganggu dengan hal ini. Seolah-olah gadis cantik itu mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak akan bisa dia lakukan lagi di masa depan, dan Lilith sangat tidak berdaya melawannya. Pada akhirnya, dia tetap mencungkil tangan nakal itu dari dadanya, dan mencubit pinggang gadis cantik itu sebagai serangan balik. Setelah sedikit bermain-main, mereka selesai mencuci tubuh mereka dan merendam tubuh mereka di bak mandi. Lilith, kurasa Will sudah hampir sampai, kata Raizel sambil bersandar di tubuh Lilith. Kenapa kau tidak mengujinya besok malam saat dia meminum darahmu? Aku berjanji akan meninggalkan kalian berdua, dan menjauhkan yang lain. Gunakan kesempatan ini untuk mengetahui pikirannya, dan lihat apakah kau bisa menangkapnya. Lilith melingkarkan lengannya di tubuh gadis cantik itu dan menahannya di tempat. Putri Amazon itu mengabaikan kata-kata Raizel dan malah bertanya tentang orang tuanya. Ceritakan lebih banyak tentang papamu. Seperti apa dia? Aku sudah menceritakan semuanya tentang dia, jawab Raizel sambil meletakkan tangannya di atas tangan Lilith. Dia lalu memejamkan matanya sambil menikmati kehangatan Lilith dari belakang. Kau tahu, hanya itu yang bisa kau ceritakan tentang ayahmu. Tanya Lilith, kau hanya menceritakan sisi baiknya. Kau tidak menceritakan sisi buruknya. Ah, jadi kau ingin tahu sisi buruknya. Raizel terkekeh. Yah, papa juga punya banyak sisi buruk. Contohnya, dia terlalu protektif terhadap anak-anak perempuannya. Menurutku itu bukan hal yang buruk. Raizel terkekeh. Oh, kau tidak tahu, Lilith. Tidak ada pria yang berani menjadi pelamar kita karena jika mereka tidak mati di tangan kakek buyut kita, mereka pasti akan mati di tangan papa kita. Pernah ada pangeran yang menjabat tanganku saat dia berkunjung ke kediaman kita. Malam itu, seseorang menyelinap ke kamarnya dan mematahkan lengannya. Orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu bahkan meninggalkan catatan yang berbunyi. Lain kali kau menggangguku, aku akan mematahkan kakimu yang ketiga. Raizel mendesah setelah mengingat kembali kejadian itu. Sayang sekali, pangeran itu adalah salah satu ahli generasi muda. Nenekku ingin dia menjadi pasanganku, tetapi setelah kejadian itu, sang pangeran kembali ke kerajaannya dan tidak pernah menunjukkan wajahnya di hadapanku lagi. Sudut bibir Lilith berkedut setelah mendengar cerita Raizel. Kau seorang Amazon, kan? Apa pendapatmu tentang mendapatkan pasangan? Lilith bertanya, kami para Amazon hanya mencari pria yang kuat untuk menjadi pasangan kami. Apakah kau merasa terlalu dibatasi karena memiliki papa yang terlalu protektif? Apa kata mamamu? Raizel tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia dengan lembut meremas tangan Lilith yang menahannya di tempat. Dia berkata bahwa aku harus mengikuti kata hatiku, alih-alih mengikuti tradisi Amazon, jawab Raizel. Dia berkata bahwa jatuh cinta adalah hal yang luar biasa. Mama meyakinkanku bahwa jika aku benar-benar menemukan seseorang yang kucintai, dia pasti akan menahan papa dan membiarkan kami bersama. Lilith merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dalam dadanya, karena dia mengerti perasaan itu. Dulu, dia tidak peduli dengan cinta, dan hanya berpikir untuk menemukan seorang pejuang yang kuat untuk menjadi pasangannya, untuk melakukan tugasnya sebagai seorang Amazon. Setelah bertemu Raizel, segalanya berubah. Dia tidak lagi menginginkan hubungan yang biasa-biasa saja. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang akan bertahan selamanya. Kamu harus mengikuti kata-kata ibumu, komentar Lilith setelah menenangkan emosi di hatinya. Gumam Raizel, aku ingin jatuh cinta seperti mama. Namun, aku ingin pasanganku sekuat papa. Aku orang yang rakus, jadi aku ingin memiliki keduanya. Karena mama mampu melakukannya, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Lilith mencium kepala Raizel dengan lembut. Memang, kita tidak boleh puas dengan apapun yang kurang dari itu. Lagi pula, kita ini orang-orang yang rakus. Sudut bibir Raizel melengkung membentuk senyum. Si cantik muda itu berharap suatu hari nanti, dia juga akan memiliki akhir yang seperti dongeng seperti ibunya. Semua orang menginginkan kebahagiaan, tidak ada yang menginginkan kesedihan. Namun, seseorang tidak dapat memiliki pelangi. Tanpa sedikit hujan 5 hari setelah Avril menyerahkan cermin itu kepada Morax, Elandor, pemimpin Dwarven Shelter, menemukan cermin di wilayahnya. Penemuan ini membuat shelter lain menggandakan upaya mereka untuk mencari cermin lain yang dibutuhkan Dreadlord. Sementara itu, di Glory Shelter,
Raizel sedang menuliskan rune di cermin yang mereka temukan menggunakan darahnya sebagai medium. William melihat pemandangan ini dengan penuh minat karena dia memiliki job kelas rune master. Dari apa yang bisa dia lihat, gadis cantik itu menggunakan rune tingkat lanjut yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, meskipun William tidak bisa mengenali rune itu, dia punya gambaran umum tentang apa yang coba dilakukan Raizel. Setelah gadis muda itu selesai menuliskan rune terakhir, semua rune berdarah di permukaan cermin menyatu dengan tubuhnya. "Apakah kau berhasil?" tanya William. Raizel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku berhasil menjadikan cermin ini milikku. Bahkan jika Morax mendapatkannya, aku akan bisa memanipulasinya dari bayangan." "Kau hebat," William mendesah. "Bagaimana kau belajar rune arts?" "Aku diajari oleh yang terbaik." "Siapa dia?" Raizel menyeringai saat menyerahkan cermin itu kepada Lilith. "Tentu saja, mamaku." Sudut bibir William berkedut saat mendengar jawaban Raizel. Ia kemudian menatap Lilith yang memasang ekspresi bingung di wajahnya karena tidak mengerti apa yang Raizel bicarakan. "Gadis, kau benar-benar tahu bagaimana cara bermain-main." William menggelengkan kepalanya tanda kalah. Ia tahu Raizel hanya menggodanya. William sudah menduga bahwa gadis cantik itu akan mengatakan bahwa ia mempelajarinya dari papanya, tetapi untuk menyangkal rasa sombongnya, ia menjawab bahwa mamanya yang mengajarinya. Raizel menjulurkan lidahnya dengan jenaka saat ia memeluk Lilith setelah Lilith menyimpan cermin itu dengan benar di dalam Divine Storage miliknya. Sebagai orang yang menanggung dosa keserakahan, Lilith dapat menyimpan banyak harta di Divine Storage miliknya, mirip dengan bagaimana Chiffon dapat menyimpan banyak makanan di dalam perutnya. "Apa rencana kita selanjutnya?" tanya Lilith sambil menepuk kepala gadis cantik itu. Dia sudah lama terbiasa dengan sikap Raizel yang selalu bergantung padanya saat mereka hanya bertiga, jadi dia tidak mendorongnya. "Kita akan menunggu malam ini untuk bergerak," jawab Raizel sambil memejamkan mata karena puas. "Kita perlu membawa cermin itu ke area yang belum digeledah. Karena kita tidak bisa bergerak di tempat terbuka sebagai satu kelompok, Will harus menjadi orang yang membawa cermin itu ke lokasi itu. Jika dia ketahuan, dia bisa mengatakan bahwa dia menemukan cermin. Itu saat penjelajahan malamnya, ini akan menjadi pilihan yang paling aman saat ini." Raizel dengan enggan mundur dan bergerak menuju meja di tengah ruangan tempat peta kota dipajang. "Saat ini, semua orang sibuk mencari cermin di wilayah mereka sendiri," kata Raizel. "Pinggiran timur laut masih dibiarkan terbuka karena jauh dari tempat perlindungan lainnya. Will, akan lebih baik jika kau menyembunyikan cermin di area ini." William mengangguk dan memahami inti rencana Raizel. Namun, ia masih memiliki sesuatu yang harus ditanyakan. "Mengapa kita tidak mencari lebih banyak cermin dan membiarkanmu memilikinya?" usul William. "Bukankah ini langkah paling ideal yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita akan memiliki keuntungan selama ritual?" Raizel menggelengkan kepalanya. "Secara teknis, kau benar. Namun, aku tidak dapat menggunakan kekuatanku sepenuhnya di tempat ini. Jika aku menyalin rune pada cermin lain, kendali yang kumiliki atas cermin pertama akan terpotong setengah. Semakin banyak cermin yang kita ambil, semakin sedikit kendali yang akan kumiliki atas mereka. Akan lebih baik jika kita hanya fokus pada satu hal, daripada mengambil risiko lebih besar." William menatap gadis cantik itu dengan kagum karena dia tidak menyangka Raizel sudah mempertimbangkan kemungkinan ini. "Selain ini, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk memastikan pihak kita punya kesempatan menang melawan Morax?" tanya Lilith. Raizel mengangguk. "Apakah kau ingat ketika aku mengatakan bahwa agar kita menang, kalian berdua harus mempercayaiku dengan nyawa kalian? Bagian kedua dari operasi kita berkaitan dengan ini. Aku akan membuat tuntutan yang tidak masuk akal, terutama kepadamu, Will." Gadis cantik itu menatap William dengan ekspresi serius di wajahnya. "Betapapun tidak masuk akalnya permintaanku, kau harus melakukannya tanpa ragu-ragu," jelas Raizel. "Jika kau ragu, semua nyawa di Deadlands, serta jiwa kita sendiri, akan dikutuk selamanya. Banyak yang dipertaruhkan di sini. Apapun yang terjadi, kumohon, percayalah padaku dengan nyawamu. Bisakah kau melakukannya?" Tatapan Raizel bertemu dengan tatapan William. Half-elf itu bisa melihat betapa seriusnya Raizel, jadi dia memutuskan untuk menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Baiklah, aku akan mempercayaimu," kata William dengan ekspresi penuh tekad. "Tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya itu. Aku akan melakukannya." "Bagus.
Raizel menepukkan kedua tangannya. Kalau begitu, saatnya untuk menguji kata-katamu. Sudah terlambat, jadi mengapa kau tidak mandi dengan Lilith? Kau juga bisa meminum darahnya saat melakukannya. Kau meminum darah Katie kemarin, jadi hari ini giliran Lilith. Sekarang, pergilah. Aku akan memastikan tidak ada seorang pun yang memasuki area pemandian. Raizel meninggalkan ruangan itu sambil tersenyum, bahkan tidak peduli untuk melihat reaksi dari dua orang yang tertinggal. Apakah dia sedang bermain asmara lagi? Pikir Lilith sambil menatap wajah William. Dia mencoba memahami bagaimana reaksi Half-Elf saat mandi bersamanya. Putri Amazon itu dapat melihat dengan jelas keraguan di mata William, yang membuat hatinya sedikit sakit. Karena tidak dapat terus mengamatinya, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke kakinya. Pada saat itulah sebuah tangan kasar memegang tangannya dengan kuat. Terkejut, Lilith mengangkat kepalanya hanya untuk melihat mata William menatap wajahnya. Wajah Half-Elf itu memerah, dan dia bahkan dapat melihat bahwa ujung telinganya merah. Jangan salah paham, kata William. Aku tidak ragu-ragu karena aku tidak suka ide mandi bersamamu. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kamu baik-baik saja dengan pengaturan ini. Raizel terkadang bisa nakal dan berjalan dengan kecepatannya sendiri. Aku tahu bahwa kamu hanya mengejarku. Karena genku, dan inilah mengapa aku menghindar darimu. Namun, banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Meskipun aku masih belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku telah memutuskan untuk percaya bahwa dengan mengambil langkah pertama itu, aku akan mampu memahami perasaanku yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, William mengalihkan pandangannya karena dia tidak ingin Putri Amazon melihat rasa malunya. Setelah setengah menit, Lilith berdeham dan memberikan jawaban yang menggoda. Yah, itu cara yang unik untuk mengajakku mandi bersamamu. William tersenyum pahit saat dia mengalihkan perhatiannya ke wajah cantik Putri Amazon. Kau tidak mau. Alih-alih menjawab, Lilith memegang erat tangan William dan berjalan menuju pintu. Dia takut jika dia tidak bertindak sekarang, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Saat keduanya berjalan menuju area kamar mandi stadion, seorang gadis cantik mengintip dari sudut lorong dengan seringai jahat di wajahnya. Kupikir Will akan ragu-ragu, jadi aku agak khawatir, renung Raizel. Untungnya, aku di sini untuk menyelesaikan masalah. Lilith, semuanya tergantung padamu sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Saat si cantik muda terkikik, melihat keduanya menghilang di lorong, penguasa kematian di sisinya menggaruk kepalanya dengan bingung. Apakah ini benar-benar akan baik-baik saja? Pikir Xenovia. Anak-anak zaman sekarang benar-benar mengalami kesulitan. Sangat mudah baginya untuk melihat bahwa Raizel melakukan yang terbaik untuk membuat William dan Lilith memiliki hubungan yang lebih dekat. Dia tidak keberatan bermain bersama dan bertindak sebagai pengawal, untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu pasangan yang mungkin. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa shelter mereka masih belum menemukan cermin untuk dipersembahkan kepada Morax, dan dia mulai khawatir bahwa pemimpin lainnya akan menemukan cermin lainnya sebelum mereka. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa untuk bermain aman, William, Lilith, dan Raizel tidak memberitahunya bahwa mereka telah menemukan cermin. Half-Elf itu tidak yakin bahwa Morax tidak memiliki kemampuan untuk memata-matai mereka menggunakan Xenovia. Pada siang hari, dia ditugaskan untuk menemani Katie dan yang lainnya mencari sumber daya, serta cermin. Ini adalah rencana Raizel untuk mengelabui Dreadlord agar berpikir bahwa mereka serius dalam mencari artefak yang akan memungkinkannya untuk mengambil kendali penuh atas menara. Saat Dreadlord tenggelam dalam pikirannya, si cantik muda itu telah meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke kamarnya. Di sana, dia mengambil palu kayu kecil yang telah digali William dan Lilith ketika mereka pergi berburu harta karun. Si cantik muda itu dengan main-main memukul palu itu di telapak tangannya, sambil memikirkan masa depan. Kau benar, Papa, kata Raizel lembut sambil mengenang beberapa momen bahagia yang telah dihabiskannya bersama keluarganya. Tidak perlu memikirkan masa depan. Itu akan segera datang. Suara air terjun menyebar ke seluruh kamar mandi. William merasa sulit untuk mengalihkan pandangannya saat dia melirik sekilas ke pantat Lilith. Keduanya mandi di sisi berlawanan ruangan, tetapi karena tidak ada pembatas, itu hanya area terbuka lebar tanpa tempat untuk menyembunyikan tubuh mereka. Itu pantat yang bagus, pikir William. Raizel tidak berbohong, memang sangat menarik. Setiap kali William dan Raizel sendirian,
terutama ketika half-elf itu membutuhkan darah, gadis cantik muda itu sering memuji sifat baik Lilith. Dari semua yang dikatakan Raisel tentang Lilith, satu hal yang menonjol baginya dan itu adalah pantat putri Amazon yang menggoda, yang sekarang dilihat William untuk pertama kalinya. Menggunakan semua tekadnya, William dengan enggan mengalihkan pandangannya dan fokus menggosok tubuhnya. Dia tidak tahu apakah Raisel mengerjai mereka atau tidak, tetapi karena dia telah berjanji untuk mempercayainya, half-elf itu memutuskan untuk mengikuti arus. Lilith, di sisi lain, tidak memiliki kekhawatiran yang sama dengan William. Sebagai seorang pejuang, sangat mudah baginya untuk merasakan tatapan orang lain pada tubuhnya. Jika William dapat melihat wajahnya sekarang, ia akan melihat bahwa wajah Lilith semerah buah bit. Meskipun ia telah menandai William sebagai harta karunnya, kemunculan Raisel dalam hidupnya telah memperkuat tekadnya untuk menjadikan half-elf sebagai pasangan hidupnya. Remaja berambut merah itu tidak menyadari bahwa banyak hal telah berubah dalam rencana Lilith sejak kemunculan mereka di Deadlands. Ia tidak lagi berencana untuk menculik William dan menyeretnya ke Kekaisaran Amazon, untuk membaginya dengan saudara perempuannya. Putri Amazon itu tiba-tiba merasa egois terhadap half-elf itu. Ia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan tidak membiarkan gadis-gadis lain mengambilnya. Tentu saja, ia tahu bahwa ini tidak mungkin karena William telah menikah dengan beberapa gadis. Namun, perasaan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri semakin kuat. Ia juga dapat merasakan bahwa keilahiannya perlahan, tetapi pasti, terbangun dari tidurnya yang lelap. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan keserakahan, pikir Lilith. Kupikir dengan mendapatkan harta benda, aku akan bahagia. Tapi sekarang, aku menginginkan lebih. Aku menginginkan. Bayangan gadis cantik muda dengan rambut merah panjang, dan mata kuning yang senada dengan matanya, muncul dalam penglihatannya. Aku menginginkan masa depan itu. Lilith perlahan mengangkat tangannya untuk meraih tetesan air yang jatuh di atas kepalanya. Aku menginginkannya dalam hidupku. Sebuah tujuan baru bersemi di hati Lilith, dan tekadnya membumbung tinggi. Setelah akhirnya memahami apa yang diinginkannya, dia berbalik untuk melihat half-elf yang sedang sibuk menggosok tubuhnya. Lilith melangkah maju lalu melangkah lagi, ke arah orang yang akan membuat keinginannya menjadi kenyataan. Saat William hendak menggosok punggungnya, sepasang tangan menekan bahunya. "Jangan bergerak," bisik Lilith. "Aku akan membersihkan punggungmu." Sebelum William sempat menjawab, sepasang tangan kasar, mirip tangannya, mulai menggosok punggungnya. Lilith adalah seorang pejuang, jadi tangannya tidak selembut dan sehalus wanita bangsawan yang tidak pernah memegang senjata seumur hidup mereka. "Punggungmu cukup lebar," komentar Lilith. Rasanya nyaman. William tidak tahu bagaimana harus membalas komentar Lilith, jadi dia hanya diam dan membiarkan Amazon itu membersihkannya dengan benar. Tiba-tiba, tubuh half-elf itu menegang saat dia merasakan tangan Lilith meremas pantatnya dengan lembut. "Lebih lembut dari yang kuduga," kata Lilith seolah-olah dia adalah seorang penikmat yang sedang menilai hidangan eksotis yang belum pernah dia coba sebelumnya. "Sebaiknya bersihkan dengan benar." Tubuh William menggigil saat dia merasakan tangan Lilith meremas pantatnya seperti tukang roti yang diberi steroid. Ia merasa bahwa Amazon itu hanya bermain-main karena penasaran dan menunggu reaksinya terhadap tindakannya. Namun, ketika ia berpikir untuk menegurnya, tangan itu berhenti dan sebuah lengan terentang untuk membuka pancuran, mengirimkan aliran air yang stabil untuk membasahi kedua tubuh mereka. Setengah menit kemudian, William merasakan dua puncak lembut menekan punggungnya dan sepasang lengan melingkari pinggangnya. "Hei, apakah kau menganggapku menarik?" tanya Lilith. "Sangat," jawab William jujur. "Aku menginginkanmu sebagai pasangan hidupku." "Jawabanmu, petik 2. Kurasa aku belum siap." Lilith mendesah sebelum menggigit bahu William pelan. "Kapan kau akan siap?" Petik 2. "Haruskah hari ini?" tanya William lembut. "Tidak harus hari ini, tetapi aku ingin jawaban segera." "Seberapa cepat?" Lilith merenung sejenak sebelum menyuarakan pikirannya. 4 hari dari sekarang, saat-saatnya bagimu untuk meminum darahku lagi." "Baiklah," jawab William. "Aku akan memberimu jawaban 4 hari dari sekarang. Kau tidak akan mencoba melarikan diri." "Aku tidak akan." "Kau tidak akan mencoba menghindariku." "Aku tidak akan." "Bagus, sekarang berbaliklah," kata Lilith sambil melangkah mundur dan melepaskan tubuh William. William melakukan apa yang diperintahkan, dan keduanya saling menatap. Sepasang mata hijau muda, yang seperti zamrud, menatap mata kuning Lilith tanpa berkedip.
Lilith menekan tangannya di bahu William, sambil berjinjit pelan dan mengusap bibirnya di bibir William. Tindakan itu berlangsung cepat, tetapi Half-Elf merasakan betapa seriusnya Putri Amazon. Karena itu, ia pun memutuskan untuk memilah perasaannya dengan serius, dan memberinya jawaban yang tepat pada hari yang dijanjikan. "Ayo," kata Lilith sambil memegang tangan William. "Kita tidak mau masuk angin, kan?" "Memem," jawab William sambil membiarkan Lilith menyeretnya ke bak mandi. Malam itu, William merasakan tubuhnya terbakar, saat kehangatan Lilith membasahi tubuhnya dari dalam dan luar. Tubuh Lilith menempel padanya saat dia meminum darahnya dengan hemat. Mereka berdua telanjang dan saling berhadapan, tetapi karena janji mereka, tak satu pun dari mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas. William bisa mendengar detak jantung Lilith yang kuat bergema di telinganya bersama dengan desahan penuh dosa yang keluar dari bibirnya yang menggoda. Half-Elf itu tidak terlalu memperhatikan sensasi ini di masa lalu, tetapi karena apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi lebih memperhatikannya. Detak jantung Lilith, rasa darahnya yang manis dan memabukkan, suaranya yang diwarnai dengan kenikmatan, dan kehangatannya yang mengobarkan api hasrat di dalam hatinya sendiri. Setelah William selesai meminum darahnya, Putri Amazon itu melingkarkan lengannya di kepala William, dan memberinya ciuman panjang dan berlama-lama di bibir. William tanpa sadar melingkarkan tangannya di pinggang Lilith, untuk menahannya di tempat. Ketika ciuman itu berakhir, Lilith mencium kening William, sebelum dengan enggan mundur. Dia meninggalkan bak mandi tanpa berkata apa-apa lagi, dan mengambil salah satu handuk mandi untuk menutupi tubuhnya. Dia menatap William sekali lagi sebelum meninggalkan kamar. William memperhatikannya pergi dengan linglung. Baru setelah beberapa menit berlalu dia kembali sadar. Half-Elf itu merasa panas dan terganggu, dan tahu bahwa dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam itu. Dia tahu dengan pasti bahwa setelah dia menyelesaikan misi yang diberikan Raisel kepadanya, dan kembali ke kamarnya, mereka bertiga akan tidur bersama, seperti yang telah mereka lakukan beberapa hari terakhir ini. Membayangkan bagaimana Amazon akan tidur tepat di sebelahnya, membuat api di dadanya semakin membara. Untuk memadamkan hasrat membara yang mengganggu tubuhnya, William tinggal di dalam kamar mandi selama setengah jam lagi. Itulah satu-satunya cara yang terpikir olehnya, supaya dapat bertahan hidup selama 4 hari ke depan, tanpa memikirkan bibir lembut dan penuh gairah dari sang Putri Amazon, yang telah melumatnya. William meninggalkan Glory Shelter 1 jam setelah pembicaraan panasnya dengan Lilith. Ia menuju ke pinggiran timur laut Deadlands untuk meletakkan cermin di tempat yang mungkin ditemukan. Menurut Raisel, sangat mungkin dalam rentang waktu 2 minggu, semua cermin di Deadlands, kecuali yang di dasar laut akan ditemukan oleh aliansi. Karena alasan yang sama, Raisel bersikap tegas dan meminta William untuk membawa cermin ke tempat yang mereka bicarakan sesegera mungkin. Sebagai half-elf dan vampir, William melakukan perjalanan melalui kota di tengah malam dengan keyakinan penuh. Ia telah memperhatikan sekelilingnya dengan saksama dan memastikan bahwa ia tidak dilacak oleh siapapun. Untuk mempercepat perjalanannya, ia mengendarai sepeda, yang memungkinkannya tiba di tujuannya dalam waktu 1 jam. Sekarang untuk menemukan tempat untuk menyembunyikan cermin, pikir William sambil menatap sekelilingnya dari atas sebuah gedung. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Half-Elf memutuskan untuk meletakkan cermin itu di dalam toko barang antik. Toko ini akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk mencari cermin, mengingat sifat bisnisnya. Setelah menyelesaikan misinya, William tidak menunda-nunda dan kembali ke Glory Shelter secepat yang dia bisa. Meskipun ketahuan di area ini tidak akan menimbulkan kecurigaan apapun, dia tahu bahwa tetap berada di bawah radar semua orang masih merupakan pilihan terbaik yang tersedia baginya. Begitu William keluar dari wilayah timur laut Deadlands, penglihatannya yang tajam mendeteksi beberapa sumber cahaya sejauh 1 mil dari lokasinya. Half-Elf itu segera memasuki toko terbengkalai di dekatnya, yang merupakan toko hewan peliharaan. Dia bergerak menuju lantai 2 dan memposisikan dirinya di dekat jendela, menghadap ke jalan. William sangat penasaran tentang siapa yang akan mengunjungi area ini pada malam hari seperti ini. Beberapa menit kemudian, dia melihat konvoi truk melewati tempat dia bersembunyi. Sudut bibir William melengkung menjadi seringai ketika dia melihat identitas penjelajah larut malam itu. "Sweeper," renung William, "kau ekorku atau apa? Kenapa kau selalu muncul kemanapun aku pergi?" Half-Elf itu tidak menyukai babi hutan iblis yang selalu berusaha keras untuk memusuhi dia, Lilith, dan Raisel. Jika memungkinkan,
Dia ingin sekali menghancurkan kepala iblis itu menjadi daging cincang agar semua masalahnya hilang. Sayangnya, kemungkinan Sweeper kembali sebagai mayat hidup sangat tinggi. Itu juga akan menciptakan banyak konsekuensi tak terduga yang tidak ingin dia hadapi saat ini, jadi usahanya tidak sepadan. William tidak langsung pergi setelah kelompok Sweeper meninggalkan areanya. Dia menunggu 5 menit lagi sebelum meninggalkan pet shop untuk kembali ke Glory Shelter. Untungnya, perjalanan pulangnya lancar dan dia tidak menemui masalah lagi di sepanjang jalan. Saat dia memasuki kamar Raizel, dia terkejut mendapati kedua gadis itu masih terjaga. Jelas sekali mereka menunggunya kembali, yang membuat William merasa hangat dan nyaman. "Apa yang terjadi?" tanya Raizel. "Apakah kamu menemui masalah saat mengantarkan cermin?" William menggelengkan kepalanya. "Aku melihat rombongan Sweeper dalam perjalanan pulang, tapi jangan khawatir, mereka tidak melihatku." Half-Elf itu kemudian menjelaskan semua yang terjadi dalam misinya menuju bagian timur Laut Deadlands tanpa meninggalkan apapun. Setelah bercerita, dia minta diri untuk mandi sebentar untuk membersihkan debu yang terkumpul selama perjalanannya keluar dari tempat perlindungan. Namun, sebelum dia meninggalkan kamar, Raizel memberinya satu set piyama yang telah disiapkan khusus untuknya. William mengucapkan terima kasih dan meninggalkan kamar, meninggalkan kedua wanita itu untuk membicarakan pertemuan terakhirnya dengan para penghuni Demonic Shelter. Jika Sweeper berencana menjelajahi setiap sudut dan celah wilayah timur laut, cepat atau lambat dia pasti akan menemukan cermin itu, kata Lilith sambil mengerutkan kening. "Paling-paling, kita akan mendapat kabar besok. Satu-satunya hal yang kukhawatirkan adalah permintaannya kepada Morax. Dia punya dendam terhadap kita, dan jika dia memutuskan untuk membalas dendam dengan bantuan Morax, itu pasti akan merepotkan." Raizel menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Benar, jika dia benar-benar memutuskan untuk menyerang kita, kita mungkin tidak akan menyadarinya meskipun kita semua sudah siap. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Teruslah waspada, sementara kita mencari cermin-cermin lainnya." Lilith mendesah. "Kita akan bersikap pasif jika itu terjadi. Mungkin kita harus mendapatkan satu cermin sendiri dan memberikannya kepada Morax. Setelah itu, kita meminta sesuatu untuk memastikan keselamatan kita." "Yah, itu tentu saja pilihan, tapi apa yang akan kau minta darinya?" tanya Raizel dengan tatapan ingin tahu. "Aku ragu dia akan setuju jika kita meminta Sweeper dibunuh, dipenjara, atau diusir dari Deadlands." "Benar," Lilith mengakui. "Tapi, semacam pencegahan lebih baik daripada tidak sama sekali, kan?" Raizel menutup bibirnya dan terkikik. "Terus terang, menurutku kehadiran Will sudah menjadi pencegahan. Kau mungkin tidak mengetahuinya, tetapi setiap hari yang berlalu di Deadlands ini, Will menjadi lebih kuat. Aku tidak tahu apakah Morax sudah menyadarinya, tetapi tubuh Will secara otomatis menyedot energi undead dari Deadlands. Mungkin, Will juga tidak menyadari hal ini. Namun, aku yakin dia bisa merasakan tubuhnya semakin kuat setiap hari yang berlalu, terutama pada malam hari ketika menara mengaktifkan kekuatannya." "Apakah dia akan sekuat Morax?" tanya Lilith. "Jika Half-Elf benar-benar menjadi sekuat Dreadlord, maka mereka tidak akan takut lagi pada apapun di Deadlands." Raizel menggelengkan kepalanya. "Tidak untuk saat ini. Namun, jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan menjadi setara dengan Dreadlord, bahkan mungkin lebih kuat." "Benarkah?" "Ya," Lilith melirik gadis cantik yang menatapnya sambil tersenyum. "Kenapa kamu tersenyum?" tanya Lilith. "Itu karena aku senang," jawab Raizel. "Senang karena apa?" "Senang karena kamu sudah mengambil langkah pertama, Lilith." Raizel mendekat dan memeluk Putri Amazon dengan lembut. "Tolong, lakukan yang terbaik," Raizel menyemangati. "Satu dorongan lagi, dan Will akan menang." Putri Amazon tersipu karena dorongan Raizel. Lilith benar-benar tidak berdaya menghadapi rayuan Raizel. Namun, apa yang dikatakannya juga benar. Putri Amazon itu mengingat kembali kejadian di kamar mandi, dan kenangan itu membuat pipinya terasa seperti terbakar. Meskipun itu hanya berlangsung sebentar, dia merasa bahwa William telah membalas ciumannya ketika dia menciumnya di bak mandi. Itu berarti bahwa Half-Elf itu tidak lagi menolak pendekatannya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kedua gadis itu mengobrol selama setengah jam tentang berbagai cara untuk menjerat William. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa Half-Elf itu sudah berdiri di luar pintu kamar, dengan ekspresi canggung di wajahnya.
Dia tiba beberapa menit yang lalu dan hendak mengetuk pintu ketika dia mendengar apa yang sedang dibicarakan kedua gadis itu. Sudut bibirnya berkedut ketika Raizel mengusulkan agar Lilith dan dia pergi ke salah satu toko terbengkalai di dekat tempat perlindungan mereka untuk mencari pakaian dalam seksi yang dapat merayu William. Pada akhirnya, William menunggu selama 5 menit lagi sebelum mengetuk pintu untuk menunjukkan kehadirannya. Ketika dia masuk, kedua gadis itu sudah berbaring di tempat tidur dengan wajah merah seperti bit, seolah-olah mereka adalah sepasang kucing pencuri yang tertangkap basah oleh polisi. Setengah jam kemudian, Half-Elf itu tidur dengan damai di tempat tidur, sambil dipeluk oleh seorang gadis cantik di masing-masing sisi. Lilith dan Raizel saling menatap sebelum secara bersamaan memberi William kecupan lembut di pipi masing-masing sisi. Setelah diam-diam memanfaatkan Half-Elf yang tampan itu, kedua gadis itu memejamkan mata untuk tidur. Keduanya berharap bahwa ketika pagi tiba, hari baru, yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta, akan menghiasi mereka bertiga di dunia di mana harapan hanyalah ilusi sekilas yang sangat disukai oleh para pemimpi seperti yang diprediksi Raizel dan Lilith. Berita tentang Sweeper yang menemukan cermin itu menyebar ke seluruh Deadlands sekitar tengah hari. Lucunya, alasan mereka mengetahui berita ini adalah karena Sweeper sendiri telah pergi ke Glory Shelter untuk membanggakan prestasi terbarunya. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak saat menunjukkan cermin di tangannya kepada William, Lilith, dan Raizel, yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak meludahi wajah babi iblisnya. Lihat, beginilah yang terjadi saat aku serius, kata Sweeper sambil menepuk bahu William dengan ramah. Ini membuktikan bahwa aku lebih baik darimu, kan? William ingin memutar matanya ke arah iblis yang sombong itu yang hanya beberapa inci lagi akan hancur moncongnya. Baiklah, karena aku orang yang sibuk, kurasa aku akan pergi ke Menara Hitam sekarang, kata Sweeper dengan ekspresi puas di wajahnya. Sampai jumpa nanti, pecundang. Hahaha. Semua antek Sweeper tertawa serempak saat mereka memandang kelompok William dengan jijik. Mereka telah mencari sepanjang malam hingga matahari mulai terbit sebelum mereka menemukan cermin yang dicari Morax. Saat rombongan iblis pergi ke arah Menara Hitam, William menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin Sweeper menjadi orang yang menemukan cermin yang disembunyikannya, tetapi takdir adalah wanita yang pelin-pelan, yang memiliki hobi menghancurkan harapan orang. Will, kurasa kita perlu pindah ke tahap selanjutnya dari rencana kita, kata Raizel setelah mempertimbangkan dengan saksama. Waktu tidak berpihak pada kita. William berbalik untuk melihat gadis cantik muda yang menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya William. Ikuti aku, jawab Raizel saat dia berbalik untuk kembali ke dalam Glory Shelter. Seperti biasa, dia telah memerintahkan Katie dan Xenovia untuk mencari sumber daya dan cermin di wilayah mereka. Ini berfungsi sebagai kedok bagi para pengamat Dreadlord, yang secara teratur berpatroli di area shelter. Kali ini, Raizel tidak membawa William ke kamarnya, tetapi ke kamar di sebelahnya, tempat William menginap beberapa hari yang lalu. Maaf, Lilith, tetapi hanya William dan aku yang akan berbicara, kata Raizel dengan tatapan meminta maaf. Maafkan aku, gadis bodoh, apa yang kau sesali? Lilith menjawab sambil memegang tangannya. Jika itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya kudengarkan, maka itu tidak masalah bagiku. Terima kasih, aku akan pergi ke kamarmu untuk sementara waktu dan menunggu kalian berdua menyelesaikan urusan kalian. Lilith tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi ke kamar Raizel, menutup pintu di belakangnya. Raizel menarik napas dalam-dalam seolah sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu sebelum memasuki ruangan. William, yang masih tidak tahu apa yang direncanakan gadis cantik itu, memasuki ruangan di belakangnya. Tolong, kunci pintunya, kata Raizel. Ini untuk memastikan bahwa kita tidak akan diganggu selama latihan kita. Si Half-Elf mengangguk dan mengunci pintu seperti yang diperintahkan. Dia kemudian bergerak ke arah Raizel yang sedang duduk di atas tempat tidur dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa untuk memiliki kesempatan menang, kau harus mempercayaiku dengan nyawamu, kata Raizel. Tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya permintaanku, kau harus melakukannya tanpa ragu-ragu. Aku bertanya sekarang, apakah kau akan mempercayaiku? Ya, jawab William. Aku mempercayaimu. Bagus. Raizel mendesah lega. Kalau begitu, mari kita mulai. Tolong, buka bajumu. Gemerisik pakaian bergema di dalam dinding ruangan,
menandai dimulainya fase kedua rencana Raizel. Sementara ini terjadi, Sweeper akhirnya tiba di sekitar menara hitam tempat para penguasa maut Morax sudah menunggu kedatangannya. Sang penguasa ketakutan menerima Sweeper di ruang singgasananya dengan senyum lebar di wajahnya yang membuat babi hutan iblis itu merasa tidak terlalu cemas. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku, Sweeper, kata Morax. Untungnya, aku tidak membuat kesalahan saat memilihmu untuk menjadi mata-mataku di antara para penampungan. Sweeper menundukkan kepalanya dengan hormat saat ia memberikan cermin itu kepada Morax. Yang mulia, aku hanyalah pendukungmu yang rendah hati dan setia, Sweeper menyatakan. Selama aku mampu membantu, aku tidak akan ragu untuk melampaui kemampuanku demi memenuhi harapanmu. Morax menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan sebelum menerima cermin di tangan Sweeper. Kau benar-benar bawahan yang bisa kubanggakan. Sekarang, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Bayangan wajah arogan William muncul sebentar di benak Sweeper, saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat sang penguasa ketakutan yang sedang menunggu jawabannya. Untuk waktu yang sangat lama, Sweeper berharap bahwa ia dapat menginjak-injak wajah half-elf dan mendapatkan kembali harga dirinya. Sekarang kesempatan itu ada di depannya, bukankah akan sangat disayangkan jika tidak menggunakannya untuk keuntungannya? Yang mulia, saya ingin berhadapan dengan half-elf yang baru-baru ini muncul di Glory Shelter, kata Sweeper. Ia juga orang yang sama yang berhadapan dengan Death Lord dan Bone Dragon selama penghantaian. Orang yang sama yang telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda di ruang singgasana ini. Ah, orang itu, Morax mengangguk. Yah, ia benar-benar merusak pemandangan. Namun, ia juga secara aktif mencari cermin itu atas nama saya. Meskipun begitu, karena Anda ingin berhadapan dengannya maka saya dapat mewujudkannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Sweeper menggertakkan giginya saat dia menyuarakan pikiran batinnya. Yang mulia, saya ingin. Morax mendengarkan permintaan Sweeper dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Demonic Boarkin, Dreadlord merenung sejenak sebelum memberikan jawabannya. Permintaanmu bukan tidak mungkin untuk direalisasikan, jawab Morax setelah mempertimbangkan dengan saksama. Tapi, waktunya penting. Jika aku bergerak sekarang, para pemimpin shelter lainnya akan waspada, dan ada kemungkinan mereka akan menolak untuk bekerja sama. Meskipun aku dapat menggunakan kekuatan untuk meredakan perlawanan mereka, aku memiliki masalah yang lebih penting yang harus diselesaikan sebelum keinginan untuk menghapus mereka dari muka Deadlands. Selain itu, kau akan langsung menjadi tersangka dan akan diasingkan oleh seluruh aliansi. Seperti yang kukatakan, bukan tidak mungkin permintaanmu akan direalisasikan, tetapi waktunya harus tepat. Bagaimana dengan ini? Kita akan menunggu sampai semua cermin terkumpul sebelum kita bergerak. Aku berjanji kepadamu bahwa ketika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu secara pribadi berurusan dengan half-elf itu setelah aku selesai dengannya. Dengan ini, kita dapat mencapai kedua tujuan kita dengan risiko minimal hingga nol. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kita berdua, bagaimana menurutmu? Sweeper merenung sebentar sebelum menganggukkan kepalanya dengan tegas. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan, Yang Mulia. Saya hanya berharap penantian ini akan sepadan. Percayalah, saya akan memastikan bahwa Anda akan puas dengan hasilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Aku menantikan hari di mana kedua keinginan kita akan terwujud. Setelah mengobrol sebentar, Sweeper meninggalkan menara hitam bersama bawahannya dan kembali ke tempat penampungan iblis untuk beristirahat. Sang penguasa ketakutan memperhatikan mereka pergi dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya sebelum menatap ke arah tempat penampungan kemuliaan. Manusia adalah makhluk yang benar-benar menarik, gumam Morax. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia memikirkan keinginan orang-orang yang telah memberikan cermin kepadanya. Demi kesombongan, keserakahan, nafsu, iri hati, kerakusan, amarah, dan kemalasan, mereka rela menginjak sejumlah mayat hanya untuk memuaskan keinginan mereka, dan orang-orang mengatakan bahwa akulah si jahat. Sungguh menggelikan. Morax menggelengkan kepalanya sebelum menutup matanya. Dia perlahan bisa merasakan bahwa waktu yang dia tunggu sudah dekat. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu semua cermin, jatuh ke tangannya 2 hari telah berlalu sejak Sweeper memberikan cermin itu kepada Morax, dan gengsi Demonic Shelter mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dengan 3 dari 9 cermin yang ditemukan, semua orang berusaha 2 kali lipat untuk menemukan 6 cermin yang tersisa.
Bahkan William, Lilith, dan Raisel tidak punya pilihan selain bertindak, seolah-olah mereka sangat ingin menemukan cermin yang tersisa agar Morax dan para pemimpin lainnya berpikir bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Lilith sekarang sudah familiar dengan aura cermin-cermin itu, jadi dia bisa memberitahu William dan Raisel tentang lokasi mereka. Namun, mereka tidak melakukan gerakan apapun untuk mendapatkannya. Mereka hanya berkeliaran di Deadlands, mencari harta karun lainnya. Tidak mengherankan ketika Lilith berhasil menemukan satu harta karun lagi saat mereka berkeliling kota. Lilith membimbing William dan Raisel ke lokasi di mana dia merasakan harta karun itu. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah kuil kecil terbengkalai di sisi barat Deadlands. Saat mereka menjelajahi bagian dalamnya, Lilith membuka kotak kayu kecil dan menemukan sepasang anting emas. Salah satu anting memiliki permata biru di tengahnya, sementara yang lain memiliki permata merah. Ketika Raisel melihat anting-anting ini, matanya terbelalak kaget dan tak percaya. Jadi, disinilah mereka menemukannya, pikir Raisel sambil memegang kedua anting itu di tangannya seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai. Dia mengamatinya dengan saksama untuk memastikan bahwa itu adalah anting-anting yang sama dalam ingatannya. Setelah mengamati dengan saksama selama semenit, dia menegaskan bahwa ini adalah anting-anting yang sama yang dia ketahui. "Apakah kamu mengenal anting-anting ini?" tanya William setelah melihat ekspresi terkejut Raisel. "Aku pernah melihatnya di teks kuno di masa lalu," Raisel tergagap. Mereka mengatakan bahwa ketika dua orang yang sedang jatuh cinta mengenakan cincin ini, mereka akan dapat melihat jalan menuju nirwana. "Benarkah?" tanya Lilith sambil mengamati anting-anting dengan permata merah yang tertanam di dalamnya. Raisel tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi saat senyum nakal muncul di bibirnya. "Bagaimana kalau kita coba, Will? Bisakah kau menundukkan kepalamu sebentar?" Oke." William menurut dan menundukkan kepalanya. Ia sudah punya gambaran tentang apa yang Raisel coba lakukan, tetapi hatinya tidak bisa menolak permintaan wanita muda itu. Sambil memegang anting emas dengan permata biru di tengahnya, Raisel menempelkannya ke telinga kanan William. Begitu anting itu terpasang erat di telinganya, William merasakan sensasi geli membasahi tubuhnya sesaat, sebelum menghilang sepenuhnya. "Bagaimana?" tanya Raisel. "Apakah ada yang berubah dengan penglihatanmu?" William berkedip sekali lalu 2 kali sebelum memfokuskan matanya pada sekelilingnya. William sebelumnya memiliki penglihatan 20/20, jadi dia bisa melihat sesuatu dengan sangat jelas. Namun, setelah menyadari kata-kata Raisel, dia menyadari bahwa dia bisa melihat hal-hal lain yang lebih halus di sekelilingnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bisa melihat beberapa partikel yang bersinar redup di udara di sekitarnya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa partikel-partikel kecil ini adalah sesuatu yang penting. "Aku bisa melihat semacam partikel cahaya di sekitar kita," jawab William sambil mencoba memeriksa partikel-partikel itu dengan menyentuhnya dengan lembut. Namun jari-jarinya hanya melewatinya seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak bisa digenggam oleh siapapun. "Apa benda-benda ini?" tanya William. "Hukum," jawab Raisel. "Yah, bagian dari hukum yang mengikat dunia ini bersama-sama." Setelah mengetahui bahwa anting-anting itu berfungsi dengan baik, Raisel mendekati Lilith sambil tersenyum dan memasangkan anting-anting itu di telinga kirinya. Sama seperti William, Lilith tidak menolak tindakan Raisel. Dia tahu Raisel tidak akan menyakitinya dengan cara apapun. Selain itu, melihat half-elf mengenakan anting lainnya, Putri Amazon merasa gadis cantik itu kembali memainkan perannya sebagai dewa asmara untuk mendekatkan mereka. "Sekarang, mari kita uji apakah antingmu berfungsi atau tidak." Raisel bertepuk tangan dengan gembira sambil menyunggingkan senyum jahatnya pada remaja berambut merah yang tiba-tiba merinding. Satu tatapan saja sudah cukup untuk memberitahu William bahwa gadis cantik itu tidak punya niat baik. "Will, apakah kau mencintaiku?" tanya Raisel dengan ekspresi malu-malu. Sudut bibir William berkedut karena dia merasa ini adalah pertanyaan yang sulit. Dia mengerti bahwa ini adalah salah satu lelucon Raisel, jadi dia memutuskan untuk menempatkan gadis muda itu pada tempatnya. "Tidak," jawab William, yang membuat Raisel cemberut. Petik 2 titik titik titik. "Kau berbohong," komentar Lilith. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Jadi, kau berbohong padaku,"
keluh Raizel sambil memukul dada William pelan dengan tinjunya yang terkepal. Tentu saja, tindakan main-main ini tidak menyakiti siapapun. Setelah membalas dendam, Raizel mengedipkan mata pada Lilith dan mengucapkan beberapa patah kata tanpa terlihat oleh William. Putri Amazon itu membeku karena dia tahu membaca bibir dan mengerti apa yang Raizel coba katakan padanya. Namun, Lilith hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku akan segera tahu jawabannya. Tidak perlu membuatnya dalam posisi sulit sekarang. Kalau begitu ajukan pertanyaan lain padanya. Seperti apa? Seperti, apa makanan kesukaannya? Hobi? Lilith mengangguk. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Aku akan melakukannya setelah kita kembali ke shelter. Tapi, kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Raizel menyeringai. Itu tergantung pada pertanyaan apa yang akan kau ajukan padaku. Jika itu sesuatu yang tidak bisa kujawab, aku tidak akan menjawabnya apapun yang terjadi. Apa nama anting-anting ini? Parallel Wishes, jawab Raizel. Anting-anting yang konon menunjukkan jalan menuju nirwana bagi dua orang yang benar-benar saling mencintai. Bukankah itu romantis? Si cantik muda mengedipkan mata pada Lilith sebelum berbalik untuk melihat William, yang berpura-pura membaca naskah kuno yang tertinggal di dalam kuil. Melihat bahwa half-elf itu tidak berniat bekerja sama dengannya, Raizel menggelengkan kepalanya sebelum melihat keluar. Jendela kuil, sudah hampir matahari terbenam. Ayo kembali ke shelter, kata Raizel. Dia kemudian menatap Lilith dengan ekspresi serius saat dia mengungkapkan pikirannya. Juga, Lilith setelah makan malam, giliranmu untuk membantuku. Lilith awalnya terkejut sebelum menganggukkan kepalanya. Selama 2 malam, William dan Raizel mengurung diri di kamar tepat di sebelah kamar Lilith. Demi menjaga privasi mereka, Lilith tidak repot-repot menguping dengan menggunakan tanda yang telah ia berikan pada William. Meskipun ia sangat penasaran untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam kamar bersama, ia memutuskan untuk mempercayai Raizel dan hanya menunggunya kembali. William, yang mendengar perkataan Raizel, tidak menanggapi. Raizel telah memberitahunya sehari yang lalu bahwa hari ini giliran Lilith, jadi ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia tidak mungkin memberitahu siapapun apa yang dilakukan gadis cantik itu dan dirinya selama 2 hari mereka bersama. Bahkan jika ia menceritakannya kepada seseorang, ia sangat yakin tidak akan ada yang mempercayainya. Karena itu masalahnya, lebih baik ia tutup mulut rapat-rapat. Jauh di dalam hatinya, ia sangat penasaran dengan apa yang direncanakan Raizel untuk dilakukan pada Lilith. Ia hanya berharap, apapun yang direncanakan gadis cantik itu untuk sang putri Amazon, itu tidak akan sama dengan latihan yang tengah mereka lakukan bersama.